Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, banyak orang mengidamkan gigi putih dan senyum yang cerah untuk meningkatkan kepercayaan diri, di mana salah satu prosedur yang sering dipilih adalah veneer. Namun, apakah ada cara lain yang lebih aman untuk memutihkan gigi tanpa harus melakukan veneer? Berikut liputannya untuk Anda. Bleaching gigi adalah prosedur untuk mencerahkan warna gigi tanpa harus melapis atau mengikis permukaan gigi, seperti pada veneer. Proses ini dilakukan dengan menggunakan bahan kimia khusus yang dapat mengangkat noda dan perubahan warna pada emil gigi. Secara alami, gigi dapat menjadi lebih gelap akibat paparan makanan dan minuman berwarna seperti kopi, teh, dan makanan berpigmen tinggi. Kebiasaan merokok juga dapat menyebabkan warna gigi menjadi kekuningan atau kecoklatan. Dokter spesialis konservasi gigi, Dr. Gigi Umi Kalsum menjelaskan, jika bleaching merupakan prosedur alternatif yang lebih konservatif dibandingkan veneer. Metode ini hanya bertujuan untuk mencerahkan warna gigi, tanpa harus melakukan perubahan permanen pada struktur asli gigi. Pilihan lain sebenarnya untuk yang biasa pasien minta itu kan bagaimana giginya putih. Nah, gitu. Sebenarnya ada cara yang lebih konservatif ya dibanding veneer, kan veneer itu agak ekstrim lah tindakannya, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu. Kalau ada tindakan untuk mencerahkan warna gigi itu dengan cara bleaching. Jadi gigi kita itu warnanya agak lebih gelap karena ada terserap warna-warna dari makanan, dari minuman. Nah, dengan melakukan bleaching itu seperti apa ya? Seperti kalau kita pakai skincare ya buat mencerahkan, nah itu bleaching itu kayak gitu, dia mencerahkan warna gigi. Jadi diangkat zat-zat yang menyebabkan warna gigi kita menjadi gelap, diangkat sehingga warna giginya lebih cerah. Itu sedikit lebih aman daripada melakukan veneer kalau tujuannya hanya untuk mencerahkan warna gigi. Mendapatkan gigi putih dan sehat memang menjadi impian banyak orang. Namun, Dr. Umi tetap menekankan penting untuk memilih metode yang aman dan sesuai dengan kebutuhan gigi masing-masing. Bleaching dapat menjadi solusi untuk mencerahkan warna gigi tanpa harus melakukan prosedur invasif seperti veneer. Namun, apapun metode yang dipilih, kebersihan dan kesehatan gigi harus selalu diutamakan. Andi Putri Najwa, Unhas TV. Pemirsa, kebiasaan salah ketika menggunakan kloset duduk sering terjadi, seperti menggunakannya untuk jongkok. Selain berbahaya bagi kesehatan, juga berisiko merusak toilet dan memicu kecelakaan. Berikut informasi selengkapnya. Kloset duduk dirancang untuk digunakan dalam posisi duduk, namun masih banyak pengguna di tempat umum yang menggunakannya untuk posisi jongkok. Kondisi itu dapat memicu masalah kesehatan hingga rentan terhadap kecelakaan dan kerusakan toilet, di mana kebiasaan ini dapat menyebabkan keretakan atau pecahnya kloset yang tidak dirancang untuk menahan tekanan berlebih. Hal ini tidak hanya berisiko cedera serius, tetapi juga dapat menimbulkan biaya perbaikan yang tinggi pada fasilitas umum. Menurut Profesor Dr. Warsinggi, SPB Sub-SP BDKMkes, spesialis bedah digestif, kebiasaan ini bukan saja meningkatkan risiko kerusakan toilet dan menimbulkan kecelakaan. Namun, ada pula risiko kesehatannya seperti tekanan berlebih di area anus yang dapat memicu ambeien atau hemoroid. Warning, peringatan yang paling serius adalah jangan memaksakan diri kloset duduk dijadikan kloset untuk jongkok. Itu sangat berisiko, sangat berisiko. Yang pertama adalah bisa merusak, yang kedua risiko jatuh, kaki masuk ke dalam lubang, jauh lebih menjadi trauma adalah yang untuk kaki yang tidak diinginkan. Itu tipnya. Tapi bisa juga kalau memang, kan biasa apalagi kalau di tempat-tempat umum itu ada sabun, ada tisu, bisa juga dibersihkan dulu baru kita jongkok. Itu yang. Namun kalau memang yang biasa jongkok, biasanya pilihlah yang memang untuk jongkok.
jauh lebih bagus. Nanti hasilnya kalau memang terbiasa, seperti itu. Untuk menghindari risiko ini, Prof. Warsinggi meminta untuk menggunakan kloset sesuai fungsi dan desainnya. Jika terbiasa jongkok, maka pilihlah kloset jongkok yang memadai di tempat umum, sebab keselamatan dan kesehatan adalah prioritas utama saat menggunakan fasilitas umum. Selain itu, postur yang salah saat jongkok di atas kloset duduk dapat meningkatkan tekanan di persendian lutut dan pergelangan kaki, khususnya bagi orang yang memiliki masalah persendian atau mobilitas terbatas. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Hidup harmonis dan rukun dengan tetangga menjadi keinginan banyak orang. Tapi bagaimana bila atribut politik dan pilihan partai tetangga akhirnya menjadi sumber pertengkaran? Sebuah aplikasi ponsel kini memungkinkan orang mengetahui afiliasi parpol tetangga sebelum pindah ke sebuah permukiman. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Floor-to-ceiling windows on this side. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik. They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oisi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oisi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Universitas Hasanuddin mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan UNAS Daily hanya di UNAS TV. Saya Putri Najwa, mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.